selamat pagi. Kembali kita jumpa di dalam ibadah doa pagi kita. Mari saudara, selalu kita terus setia mencari wajah Tuhan di hari yang baru ini. Karena kita tahu hanya Tuhan Yesuslah yang memberikan sumber hidup, sumber kekuatan, sumber sukacita. Untuk itu jangan tinggalkan pagi hari hanya dengan kesibukan, dengan berbagai aktivitas kita tanpa Tuhan. Untuk itu kita mau sungguh-sungguh mencari wajahnya, kita senangkan hati Tuhan kita, dan kita mau menyenangkan lewat memuji menyembah Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, Tuhan yang menjadi juru selamat hidup kita, boleh disenangkan. Mari saudara kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, puji syukur Tuhan, pagi hari ini kami datang padamu. Kami ingin Tuhan mengajak semua Tuhan anak-anakmu dan kami Tuhan hamba-hambamu ingin bersekutu dengan Engkau di pagi hari ini. Kami mau utamakan Engkau lebih dari segala yang kami butuhkan. Hanya Engkau Tuhan Yesus sumber hidup kami, sumber kebutuhan kami Tuhan. Karena Engkau yang memberikan keselamatan, karena Engkau Tuhan nafas hidup kami, karena Engkau Tuhan sumber sukacita dan kebahagiaan kami. Kami tidak izinkan kuasa iblis coba mengganggu, mencuri hati pikiran kami, untuk menghalangi untuk kami Tuhan mencari wajah Tuhan di pagi hari ini, sambil kami memuji menyembah Tuhan. Dan kami tidak biarkan iblis mengganggu hati pikiran kami. Kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kuasa Roh Kudus-Mu bekerja di hati pikiran kami, khususnya juga pada pagi hari ini dalam mesbah doa pagi kami. Haleluya, amin. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Oh haleluya Tuhan, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindungan, Kau keselamatan bagi kami, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu seperti pagi hari ini Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, amin. Menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Katakan, kita nyanyikan kembali, hanya dekat Allahku rasa tenang. Hanya dekat Allahku, amin. Rasa tenang hatiku, amin Tuhan. Kau sertai jalanku pada sepanjang hidup kami, amin Tuhan. Panjang hidupku, oh hanya dekat padamu, hanya dekat padamu. Kami ada kekuatan baru, ada kekuatan baru dalam hidup kami. Kau seperlindunganku, Kau keselamatan bagi hidup kami Tuhan, keselamatanku. Kami mau ingin selalu bersekutu denganmu, setiap hari bersama denganmu Tuhan. Lalu bersekutu denganmu, menikmati pagi hari ini bersama dengan Engkau, memuliakan namamu Tuhan Yesus, amin. Biarlah Roh-Mu tinggal dalam hidup, dalam pribadi kami, dalam hati kami. Ku indah bersamamu, ku ingin
setiap hari menikmati kebaikan kasih kuasa-Mu Tuhan. Amin. Menikmati hadirat-Mu ya Tuhan, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu, ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati kebaik-Mu Tuhan, menikmati hadirat-Mu ya Tuhan, biarkan Roh-Mu, amin, tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya, sungguh indah bersama-Mu Tuhan selalu. Amin. Sungguh indah bersama-Mu, sungguh indah selalu. Sungguh indah bersama-Mu, sungguh indah. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan, Kau ada bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih ya Ramasan ya Ramase. Haleluya. Ya Ramana ya Ramase, bersekutu dengan-Mu selalu. Di dalam hadirat-Mu ada kekuatan yang baru, di dalam dekapan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa buat kehadiran-Mu dalam hidup kami. Engkau melawat tiap hati dan kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang beban berat Kau berikan kelegaan, yang kekurangan Kau cukupkan Tuhan. Immanuel, Engkau Allah beserta kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami selalu mengucap syukur Tuhan. Berterima kasih atas kebaikan-Mu. Kami boleh ada hari ini Tuhan, kami tidak kekurangan satu apapun. Meskipun Tuhan tantangan pergumulan ada Tuhan, tapi tidak membuat Tuhan kami berhenti untuk mencari wajah-Mu. Meskipun mungkin badan kami lelah, badan kami Tuhan terdapat tubuh yang lemah Tuhan, namun kami Tuhan tidak membiarkan Tuhan Bapa Tuhan, roh kami lemah dan padam. Kami tidak biarkan roh kami lemah, tapi kami mau bangkit karena kami percaya saat kami menyenangkan hati-Mu pagi hari ini, kami yakin dan percaya ada mujizat, ada kekuatan yang baru. Untuk kami mau terus Tuhan pagi hari ini, kami mau tetap hidup benar dan berkenan pada-Mu. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus, karena Engkau sudah menyelamatkan hidup kami. Bahkan lebih dari apa yang kami doakan, kami minta Engkau menyediakan hidup kami Tuhan Yesus seperti apa yang kami butuhkan. Untuk itu kami mau terus menyenangkan hati-Mu. Kami membalas kebaikan Tuhan dengan kami Tuhan bersekutu erat dengan-Mu Tuhan. Karena kami tahu, kami sadar kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Pasti kami akan jatuh, akan lemah tanpa-Mu. Untuk itu kami mau menyanyikan bersama dengan anak-anak-Mu yang ada di rumah ya Tuhan. Kami mau mencari wajah-Mu pagi hari ini. Kami mau nyanyikan pujian sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan pada-Mu. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan. Haleluya Bapa. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Inilah pujian kami, pengakuan kami. Tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan Yesusku. Inilah pujian kami Tuhan bersama Tuhan anak-anak-Mu. Ku tak dapat hidup tanpa
yang lepas bila kami jauh darimu, dan ranting yang kering Tuhan bila ku lepas darimu. Ya Tuhan, inilah pengakuan kami Bapa, pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Benar Kau Tuhan, ku tak dapat hidup tanpamu Tuhan. Dan ranting yang kering Tuhan bila kami lepas darimu, jauh darimu, ku lepas darimu ya Tuhan. Pokok anggur keselamatan kami, pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Ku tak dapat hidup tanpamu Tuhan, ku tak dapat hidup tanpamu. Inilah pengakuan kami, ku tak dapat hidup tanpamu Tuhan Yesusku. Inilah doa kami, inilah seruan kami Bapa Tuhan Yesus. Ku tak dapat hidup tanpamu, ku tak dapat hidup, ku tak dapat hidup tanpamu Tuhan Yesusku. Inilah pujian dan pengakuan kami kepadamu Tuhan Yesus. Bagaikan ranting yang kering Tuhan bila ku lepas darimu. Kaulah pokok anggur, kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Bagaikan ranting kami lepas darimu Tuhan, yang kering Tuhan. Kami sangat membutuhkan Engkau dalam segala hal. Ku lepas darimu. Inilah pengakuan kami Tuhan. Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Kaulah pokok anggur kami, kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Kaulah pokok anggur, kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu Bapa. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, patahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu. Kami siapkan hati kami dengar firman-Mu. Ya Roh Kudus, Tuhan urapi kami semua, agar hidup kami boleh diubahkan dari hari ke hari. Di dalam nama Yesus kami mengalaskan doa kami dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara, selamat pagi. Selamat kita bertemu kembali di dalam Mesbah Doa Pagi. Kita akan dengarkan firman Tuhan, saudara, dengan satu tema. Saudara, yang kita akan membuka di dalam firman Tuhan dengan satu tema, hidup benar di hadapan Allah, ya. Kita akan membuka dalam Ibrani 11 ayat yang keempat. Ibrani 11 ayat yang keempat. Temanya adalah hidup benar di hadapan Allah, ya. Saya akan bacakan di sini. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain,
Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Ya, saudara, firman Tuhan kali ini berbicara tentang hidup benar di hadapan Allah. Ya, ciri pertama dari orang yang beriman adalah hidup benar di hadapan Allah seperti Habel. Ya, saudara, dikatakan firman Tuhan bahwa Habel diterima persembahannya oleh Allah karena ia benar. Ya, sebab itu dikatakan Allah berkenan akan persembahannya itu. Ya, saudara, mengapa Allah menerima persembahan Habel dan menolak persembahan Kain, ya, kakaknya? Dikatakan karena Habel adalah seorang yang benar, ya. Karena itu Allah berkenan akan persembahannya, sedangkan Kain adalah seorang yang jahat, ya saudara. Karena itu Allah menolak persembahannya itu, ya. Kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal yang keempat, kisah tentang Kain dan Habel, kita akan membaca di sini, ya. Kita akan baca, saudara, ayat yang pertama. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel, adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya, untuk menerima adikmu itu dari tanganmu. Ya, saudara, kita lihat bagaimana, ya saudara, Allah menerima persembahan Habel dan menolak persembahan Kain. Oleh karena saudara, Habel diterima persembahannya karena ia adalah seorang yang benar, sedangkan kakaknya Kain dikatakan ia seorang yang jahat. Ya, Tuhan sudah mengingatkan kepada Kain, ya saudara, pada saat Kain panas hatinya, ya, tatkala persembahannya tidak diterima oleh Allah, ya, dikatakan bahwa awas, dosa sudah mengintip di depan pintu, yaitu pintu hatinya.
dan kau harus berkuasa atasnya. Namun saudara, Kain tidak mendengarkan apa yang menjadi perintah Tuhan, ya. Tidak mendengarkan firman Tuhan, dan akibatnya saudara, Kain membunuh adiknya Habel, ya. Dan akibat daripada pembunuhan yang dilakukannya, maka saudara, Kain hidupnya terbuang, terkutuk, ya saudara, di hadapan Allah, terusir dari tanah di mana dia mengusahakannya. Ya saudara yang terkasih dalam kasih Kristus, ya ciri pertama seorang yang beriman, ya dikatakan firman Tuhan, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, ya. Jadi ciri pertama adalah saudara, seorang yang beriman, ciri pertama adalah ia seorang yang benar di hadapan Allah, hidup benar di hadapan Allah seperti Habel, ya. Nah saudara, dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-12 mengatakan, bukan seperti Kain, ya, yang berasal dari si jahat, ya, dan yang membunuh adiknya. Dengan apakah sebabnya ia membunuhnya? Dikatakan dengan tegas firman Tuhan ini, sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya Habel itu benar, ya. Saudara, kitab Amsal mengatakan, siapa yang memalingkan telinganya untuk, ya, tidak mendengarkan hukum, doanya itu adalah kekejian, ya. Siapa yang memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian, ya. Allah tidak akan menjawab doa orang yang tidak sungguh-sungguh mentaati firman-Nya. Contohnya ialah siapa? Itulah Kain, ya. Nah, Allah mendengarkan, ya, seruan doa atau persembahan Habel oleh karena saudara, ia adalah seorang yang benar, seorang yang taat, seorang yang hidupnya dipersembahkan kepada Allah, ya. Saudara, biarlah kita seperti Habel, yang seorang yang hidup benar di hadapan Allah di tengah-tengah keadaan dunia yang jahat, yang bengkok hatinya, ya. Firman Tuhan katakan, yang benar bertambah benar, yang kudus bertambah kudus, yang jahat bertambah jahat, yang cemar bertambah cemar, ya. Itulah keadaan dunia kita saat ini, ya. Biarlah kita seperti Habel, bertambah hari bertambah hidup benar dan berkenan di hadapan Tuhan, bertambah hari bertambah kudus di hadapan Tuhan, ya. Saudara, kitab Yesaya 59 mengatakan ayat 1 dan 2, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, ya. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap engkau sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu, ya. Karena itu saudara, hal yang pertama yang harus kita selesaikan adalah dosa-dosa kita, ya. Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita, jikalau kita ingin mempersembahkan persembahan kepada Allah, ya, baik korban kita, doa-doa kita, pujian penyembahan kita, ya saudara, yang kita naikkan di hadapan Tuhan sebelum kita datang menghadap Tuhan, ya. Firman Tuhan katakan, Yesus katakan, kalau engkau menaruh sesuatu, ya, ada sesuatu ganjalan di dalam hatimu terhadap saudaramu, maka pergilah berdamai dahulu, ya. Tinggalkan persembahanmu dan pergilah berdamai dahulu
dengan saudaramu ya. Saudara, ini yang Tuhan mau dalam hidup kita, agar saudara dan saya datang menghadap Tuhan dengan hati yang tulus, dengan hati yang murni, dengan hati yang benar di hadapan Tuhan ya, tanpa ada cacat kerut di hadapan Tuhan ya. Kalau ada dosa, baiklah kita cepat bertobat dan minta pengampunan daripada Tuhan, supaya segala doa-doa kita itu didengar oleh Tuhan ya saudara, dan bukan merupakan satu kejijikan buat Tuhan apabila kita masih terus berbuat dosa ya, sedangkan kita terus melayani Tuhan. Saudara, ini yang Tuhan tidak suka dalam hidup saudara dan saya. Tuhan tidak melihat ya saudara seberapa sering kita datang beribadah kepada Tuhan ya. Tuhan tidak juga melihat saudara seberapa hebat ya kita melayani Tuhan ya, seberapa banyak kita melayani Tuhan. Saudara, melayani Tuhan itu baik, beribadah itu baik, namun yang lebih baik daripada semuanya adalah kita saudara harus hidup benar di hadapan Allah. Kalau ada dosa, biarlah saudara dan saya minta pengampunan daripada Tuhan ya. Saudara, inilah firman Tuhan. Biarlah hidup kita boleh berkenan di hadapan Allah, yaitu dengan hidup benar di hadapannya ya, karena kita akan menghadap tahta penghakiman Tuhan ya saudara, di mana saudara dan saya harus mempertanggungjawabkan apa yang kita buat ya, baik ataupun jahat ya. Karena itu biarlah saudara dan saya terus memperbaharui hidup kita, hidup benar di hadapan Tuhan, agar segala doa-doa kita, semua ibadah kita, pelayanan kita itu boleh berkenan di hadapan Tuhan ya. Tuhan melihat apa yang ada di dalam hati saudara ya. Dia tidak melihat apa yang ada di luar saudara. Walaupun kita sibuk melayani Tuhan ya, walaupun tubuh kita ya seakan kita menyembah Tuhan saudara, namun kalau ada yang belum beres dalam hati kita, biarlah kita boleh menyelesaikannya di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesama ya, agar hidup saudara dan saya boleh berkenan di hadapan Tuhan ya. Saudara, inilah firman Tuhan. Biarlah kita terus memperbaharui hidup kita, mengoreksi hidup kita ya, agar hidup saudara dan saya layak di hadapan Tuhan, terlebih pada waktu Tuhan datang pada kali yang kedua ya. Kita akan menyanyikan satu pujian saudara. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Ubah hatiku Tuhan, ubah hatiku untuk jadi ciptaan baru. Katakan, ubah hatiku Tuhan, ubah hatiku untuk semakin seperti-Mu Yesus. Katakan, akulah tanah liat Tuhan, akulah tanah liat di dalam tangan-Mu, di dalam tangan-Mu. Bentuk dan jadikanlah, bentuk dan jadikanlah seperti yang Kau ingini, seperti yang Kau ingini. Biar ku semakin berkurang, biar ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Hanya nama-Mu saja Tuhan, hanya nama-Mu saja Tuhan, yang layak dimuliakan, yang layak dimuliakan.
kembali katakan, biarku semakin berkurang, semakin berkurang. Yesus makin bertambah, hanya namamu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Hanya namamu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Saudara, biarlah kita hidup benar di hadapan Tuhan, karena Tuhan melihat apa yang ada di dalam hati kita. Kalau ada dosa yang tersembunyi di dalam hati, biarlah kita selesaikan dan kita mengaku dosa kita. Dia adalah Allah yang setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa saudara dan saya. Biarlah kita hidup benar di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, supaya saudara dan saya bercahaya seperti bintang-bintang di langit yang menerangi langit. Biarlah hidup saudara menjadi berkat, baik saudara dan saya, sehingga nama Tuhan saja yang dimuliakan di dalam hidup kita. Menjelang akhir zaman, yang jahat bertambah jahat, namun yang benar bertambah benar. Biarlah kita seperti Habel, hidup benar di hadapan Allah, sehingga hidup kita berkenan di hadapan Dia, dan segala doa kita, pelayanan kita, saudara, boleh diterima di hadapan Tuhan dan berbau harum di hadapan Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Ini doa kami di hadapan-Mu. Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini lemah, Tuhan kuatkan. Yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam kekurangan Tuhan cukupkan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, yang mengalami pergumulan baik dalam pekerjaan, usaha maupun dalam rumah tangga. Tuhan, kami berdoa kiranya Kau menolong kami anak-anak-Mu Tuhan, untuk memulihkan keadaan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa bagi bangsa kami ya Tuhan, dalam menghadapi pemilu pada tahun ke depan. Dan kami berdoa masa tahun ini dan sampai tahun ke depan, Tuhan, pemilu yang akan diadakan pada tahun depan, kiranya Tuhan yang memimpin bangsa ini ya Tuhan, supaya bangsa kami tetap bersatu. Setiap partai politik boleh bersatu ya Tuhan. Di tengah-tengah perbedaan, biarlah bangsa ini menjadi bangsa yang dewasa, yang tetap menjaga kesatuan dan persatuan bangsa, kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Berikan hati yang takut akan Tuhan bagi para pemimpin-pemimpin Tuhan negara kami, dari Sabang sampai Merauke. Kami berdoa biarlah Tuhan yang memegang tampuk Tuhan pemerintahan, mengendalikan bangsa ini ya Tuhan, tetap aman Tuhan. Dan seorang pemimpin yang Tuhan tetapkan, biarlah pemimpin yang takut akan Tuhan, yang mengasihi akan Tuhan. Terima kasih. Ini doa kami di hadapan-Mu. Sertai dan berkati setiap kami anak-anak-Mu, aktivitas kami sepanjang hari ini. Penyertaan Tuhan menyertai kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami mau terima berkat-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Saudara yang terkasih, angkatlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan
Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kalau engkau diberkati melalui mesbah doa pagi ini, saudara bisa share kepada teman-teman dan saudara yang lain dan bagikan kesaksian saudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.